kesenjangan sosial hingga kemiskinan. Kemudian tak sampai situ, korupsi pun merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran HAM juga pada akhirnya nanti, kemudian mendistorsi perekonomian serta seperti yang telah saya sebutkan menurunkan kualitas kehidupan yang memungkinkan organisasi kriminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan dapat berkembang. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan Mohon maaf, mungkin rekan-rekan moderator mungkin ada gangguan teknis ya berupa sinyal. Mungkin kita bisa tunggu sebentar lagi. jelas ya. Mohon maaf. Halo? Apa sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah. Sekarang sudah terdengar dengan jelas. Mohon maaf sekali ada gangguan sinyal. Jadi saya lanjutkan tadi berangkat dari apa yang telah saya jelaskan sedikit. Makanya edukasi politik ini mengambil tema good and clean governance yang kemudian bersyukur kita memiliki narasumber yang dapat hadir di ruang virtual pada hari ini. Beliau ada pembicara pertama dari akademisi Ibu Dr. Novi Indrawati Sagita, SIP, NSI. Beliau merupakan dosen ilmu pemerintahan. Halo Ibu Novi. Ya, selamat siang. Selamat siang, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Nanti Ibu sebagai pembicara pertama ya Ibu dalam memberikan pemaparan mengenai good and clean governance. Nah, tetapi sebelum masuk ke pemaparan Ibu Novi, saya ingin menyapa dulu pembicara kedua kita pada Faris SHMH. Halo. Halo, selamat siang. Halo, bagaimana Pak kabarnya, baik Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Kalau gitu nanti Pak Faris akan memberikan pemaparan setelah Ibu Novi memberikan pemaparan ya Pak. Baik, kalau seperti itu tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menyerahkan kepada Ibu Novi Indrawati selaku pembicara untuk memaparkan mengenai konsep dasar good and clean governance serta signifikasi relasi ekonomi dan politik dalam mempengaruhi good and clean governance ini serta relevansi dan urgensi penerapan prinsip dari konsep good and clean governance dalam membentuk pemerintahan yang efektif, bersih dan akuntabel. Kepada Ibu Novi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP Unpad. Apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas Ibu. Ya. Pemaparan dari saya kira-kira berapa menit, Saudara moderator? Ada 20 menit. MC 20 menit, oke. Paling lama 20 menit. Tapi kalau saya biasanya nggak pernah lama-lama. Jadi kita lebih ke diskusi saja. Baik, saya share screen dulu ya barangkali ya. Tapi saya belum bisa share screen nih. Dari hostnya mohon diizinkan. Host boleh diberikan akses Bu Novi untuk share screen.
Masih belum bisa, saya belum bisa share screen. Hostnya siapa? Barangkali bisa dikasih tahu. Ya, ini mohon maaf ya, ini ada di slide terakhir saya lupa memperbaiki itu di bagian bawahnya, nanti tolong diperbaiki saja. Baik, saya mulai saja barangkali ya. Nah ini bahwa dari bisa dibuka, maksudnya di white ya screen-nya, yang screen-nya jangan kecil seperti ini, bisa di apa dibesarkan kali pakai F4 gitu ya. Di sudut kanan itu ada slideshow. Bawah, di bawah. Enable editing dulu, nanti ada slideshow di bawah. Ya harus bilang aja ganti gitu. Ini kan apa yang mau vitamin. Bilang aja. Ya, sudah bisa dimulai barangkali paparannya atau belum, panitia? Atau kalau tidak, saya dikasih akses untuk share screen. Baik, kepada host, boleh diberikan akses untuk Ibu Novin share screen? Atau saya mulai ngomong saja gitu tanpa adanya apa share screen. Oke. Baik, boleh Bu. Tidak apa-apa ya, tanpa ada presentasinya nggak apa-apa. Ya, silakan Ibu, nanti mungkin seberjalannya pemaparan dapat ditampilkan. Ya, jadi baik, saya mulai saja barangkali ya, karena kita sudah banyak makan waktu ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut memberikan apa yang saya ketahui ya, apa yang saya ketahui. Saya memang tidak ahli, tapi saya ya belajar lah. Jadi sedikit banyak tahu, tapi sekali lagi memang bukan ahli gitu ya, seperti itu. Tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini korupsi ya. Jadi saya awali dari quote dari seorang ilmuwan, pendidik ya dari Amerika, itu mengatakan bahwa sebuah pemerintahan yang hanya melindungi kepentingan bisnis saja tak lebih dari sekedar cangkang dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusukan. Kenapa saya memilih quote ini gitu ya? Karena kurang lebih memang kalau dari perjalanan korupsi yang ada di Indonesia
itu memang melibatkan banyak pelaku usaha gitu ya, banyak pelaku usaha. Bahkan dari disertasi saya tentang perizinan itu juga ada abuse of power, di mana di situ kalau perizinan itu suap dalam perizinan kan salah satu dari korupsi ya, salah satu korupsi, di mana ada kesepakatan bawah tangan antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam hal perizinan di wilayah konservasi itu mereka itu menjadikan maksudnya ada beberapa yang konsep-konsep yang sebenarnya bagus, tapi karena ini menjadi diselewengkan menjadi tool of bargaining gitu ya. Jadi konsep salah satunya itu adalah konsep CSR. Konsep CSR itu kan bagus ya. Nah, tapi ternyata di balik konsep CSR itu CSR itu corporate social responsibility gitu ya. Bahwa setiap pelaku usaha itu harus punya tanggung jawab sosial. Nah, tapi dalam prakteknya ternyata pelaksanaan CSR itu justru menjadi benih-benih korupsi. Itu dari disertasi saya. Jadi kalau saya memilih quote ini itu karena memang dari beberapa kasus korupsi itu banyak melibatkan pelaku usaha seperti itu ya. Jadi intinya adalah ketika pemerintah itu lebih mengedepankan kepentingan bisnis, maka disitulah akan lambat laun pemerintahan itu menjadi hancur, menjadi busuk karena pelaku korupsi, karena tindak-tindakan korupsi seperti itu ya. Nah, jadi lalu seperti apa gitu pemerintahan yang baik itu seperti apa? Ya pemerintahan yang baik itu ya harus melindungi kepentingan masyarakat. Ya. Selama dia melindungi kepentingan masyarakat, ya insya Allah pemerintah ini menjadi pemerintah yang amanah dan dia dijaga oleh Tuhan gitu ya. Jadi istilah dari bahasa Latin itu ya, Vox Populi Vox Dei gitu ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Artinya ketika pemerintah itu menyelenggarakan pemerintah hanya dengan baik gitu ya, kemudian dia berorientasi pada kepentingan masyarakat, maka masyarakat itu sendiri akan mendoakan agar pemerintah itu berjalan berlangsung dengan baik seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan korupsi di Indonesia seperti itu ya. Jadi sejak Indonesia merdeka sampai sekarang memang tidak lepas dari korupsi. Tidak pernah lepas dari korupsi. Nah, kalau lihat dari perjalanan, kita lihat indeks persepsi korupsi saja dari sejak Soeharto gitu ya sampai sekarang. Kalau dilihat dari kasus persepsi korupsi di zaman Soeharto itu memang jauh lebih buruk dan sekarang lebih baik gitu ya kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi seperti itu. Jika dilihat dari indeks persepsi korupsi. Ini kita dari indeks persepsi korupsi itu terlihat bahwa makin ke sini makin bagus gitu ya persepsi terkait korupsi, bahwa persepsi korupsi itu bagaimana masyarakat itu menganggap pejabat publik itu melakukan tindakan korupsi atau tidak gitu ya, seperti itu. Jadi ketika persepsi korupsinya itu rendah, maka itu dapat dikatakan bahwa negara itu korup gitu ya. Tapi kalau misalnya persepsi korupsinya tinggi gitu ya, maka masyarakat itu percaya terhadap pemerintah bahwa pemerintah menjalankan pemerintahan yang bersih seperti itu ya. Nah, di Indonesia memang terkenal sebagai negara yang korup gitu ya. Indonesia terkenal sebagai negara korup. Kalau kita lihat data dari indeks persepsi korupsi memang terkait penanganan korupsi memang ada perbaikan seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari angka memang masih sangat rendah karena dia bawah angka 50 seperti itu ya. Nah, jadi memang sangat masih rendah, masih termasuk negara yang korup gitu ya, meskipun ada perbaikan dari tahun ke tahun seperti itulah. Kalau dari kita lihat dari periode pemimpin sebelumnya
ya. Sehingga ketika Indonesia ini waktu masa zaman Soeharto gitu ya, membangun terus kemudian mendapatkan bantuan dari asing gitu ya. Tapi asing itu melihat gitu ya, negara donor itu melihat bahwa bantuan-bantuan yang diberikan itu tidak bisa meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal itu disebabkan karena alokasi anggaran yang tidak tepat, kemudian penyelenggaraan yang tidak melibatkan masyarakat, kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang tidak korup, sehingga UNDP itu mengeluarkan sebuah konsep yang disebut dengan good governance ya, konsep good governance. Nah, konsep good governance ini merupakan kalau diistilahkan atau diterjemahkan secara terminologinya itu adalah tata kelola yang baik. Governance sendiri itu dari bahasa Prancis kuno, artinya pengendalian, kontrol, atau regulated gitu ya, atau suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali gitu ya. Kalau good berarti kan baik ya. Jadi artinya good governance itu adalah sebuah keadaan yang kondisi yang terkendali baik seperti ya. Nah, tata kelola sendiri gitu ya, good governance itu kan bicara tata kelola yang baik. Nah, tata kelola sendiri itu bicara bagaimana sebuah organisasi atau institusi pemerintah itu dikendalikan, diatur dengan baik seperti itu ya. Nah, di mana di dalam institusi pemerintah tersebut terdapat organ-organ yang memiliki tugas, kewajiban gitu ya, dan dia menjalankan tugas, kewajiban dan fungsi-fungsinya dengan baik. Nah, kemudian tugas dan fungsi yang dijalankan ini menjadi pedoman buat pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian definisi governance yang lain mengatakan bahwa dalam governance itu merupakan bagaimana institusi-institusi pemerintah mengalokasikan sumber daya, kemudian mengkoordinasikan atau mengendalikan aktivitasnya untuk kebaikan masyarakat dan kemajuan ekonomi. Ya, kita ke next slide-nya ya. Maka silakan. Nah, ini tadi saya sudah membahas tentang pengertian dari good governance. Nah, kalau kita tahu tentang good governance itu kan konsep yang generik ya. Artinya tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu bukan cuma di pemerintahan, tapi juga di sektor-sektor lain. Ya. Kalau good governance di pemerintahan itu disebut dengan good corporate governance. Tapi kalau good governance di institusi pemerintah atau sektor publik, maka disebutnya good public governance. Gitu ya. Nah, kalau seandainya good governance atau tata kelola yang baik diselenggarakan di organisasi, maka konsepnya menjadi good organizational governance. Jadi, good governance ini adalah konsep yang generik yang bisa diterapkan dimanapun. Seperti itu. Hanya saja, terkadang kita menyempitkan istilah good governance itu sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Padahal good governance itu adalah tata kelola yang baik. Jadi kalau menjadi di sektor publik, maka dia menjadi good public governance. Seperti itu. Kalau dari konsepnya, gitu ya. Nah, lembaga administrasi negara sendiri mengatakan bahwa good public governance itu merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara di mana dia melaksanakan penyediaan public goods dan service. Artinya dia menyediakan barang-barang publik dan memberikan pelayanan-pelayanan publik. Seperti itu ya. Nah, good public governance ini dia akan terselenggara dengan baik apabila dia melaksanakannya secara bertanggung jawab, efisien, efektif, di mana di situ ada sinergitas antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Lanjut. Nah,
Oke, nah UNDP sendiri mengatakan bahwa good governance itu sebagai fondasi bagi legitimasi dalam sistem demokrasi. Artinya, ketika tadi saya jelaskan bahwa apa yang dikritik oleh UNDP terhadap penyelenggaraan pembangunan di negara-negara berkembang yang mengatakan bahwa kurang melibatkan partisipasi masyarakat, maka UNDP mengatakan bahwa dalam good public governance itu maka sistem pemerintahan yang baik itu mesti dia harus melibatkan partisipasi masyarakat, gitu ya, dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu bagaimana supaya partisipasi masyarakat ini menjadi efektif? Di antaranya adalah harus adanya prosedur dan metode pembuatan keputusan yang transparan seperti itu ya. Dan kemudian institusi pemerintah juga harus efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya, termasuk dia respon terhadap kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, pemerintah juga dia sifatnya memfasilitasi dan memberikan peluang, bukan mengontrol seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi konsep-konsep good governance dari UNDP. Nah, kemudian menurut UNDP bahwa tata pemerintahan yang baik itu harus mengacu pada rumusan peraturan undang-undang, kemudian peraturan perundang-undangan itu diimplementasikan secara tepat, kemudian prosedur atau pelaksanaan implementasi kebijakannya itu harus berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan definisi good governance tadi, maka good governance itu sebenarnya ada dua aspek yang dinilai. Terkadang kita melihat good governance itu sebagai prinsip-prinsip pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi sebenarnya good governance itu mengacu pada dua aspek, yaitu fungsional aspek dan values aspek. Jadi fungsional aspek itu adalah menceritakan atau menunjukkan atau menggambarkan bagaimana organ-organ pemerintah itu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan. Jadi tujuan apa? Kalau misalnya tujuan negara ya tadi yang ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kemudian kalau misalnya tujuan dari pemerintah nasional itu bisa dilihat dari RPJMN dan di pemerintahan daerah dilihat dari RPJMD. Nah, seperti itu ya. Jadi dari fungsional aspek ini bisa dilihat bagaimana tugas organ pemerintah tersebut, bagaimana fungsinya, lalu bagaimana metode dia menjalankan tugas dan fungsi tersebut, bagaimana prosedur-prosedur yang dilaksanakan, dan strategi-strategi yang tepat yang diambil itu untuk mencapai tujuan, sehingga bisa dikatakan pelaksanaan dan tugas fungsinya itu berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang aspek kedua adalah aspek values, artinya dalam menjalankan pemerintahan itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang dikehendaki oleh masyarakat. Seperti itu ya. Jadi sehingga nilai-nilai tersebut bisa mendorong terhadap kemampuan mencapai tujuan, kemudian pembangunan yang berkeadilan dan keadilan sosial. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi values tadi ya, values jadi fungsional aspek dan values aspek ini kedua-duanya itu untuk melihat bagaimana good public governance tadi ya. Jadi bukan cuma sekadar menganalisis apakah pemerintahan itu berjalan sesuai prinsipnya, tapi juga lihat apakah aspek-aspek atau fungsi-fungsi dari pemerintahan, organ pemerintah itu berjalan baik atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa skripsi mahasiswa seperti itu ya, itu lebih pada melihat bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip saja, gitu ya. Tapi tidak melihat bagaimana apakah organ-organnya berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Next, lanjut ke slide berikutnya. Nah, lanjut, apa sih tadi values aspek yang harus dikedepankan gitu ya? Nah, kalau menurut UNDP ada governance principle gitu ya, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance itu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa referensi itu ada bermacam-macam ya, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 13 gitu ya. Nah, kalau saya baca dari bukunya UNDP sendiri itu
governance principle itu dia terdiri dari participation inclusion, artinya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu melibatkan partisipasi masyarakat, dan inclusion itu artinya bagaimana pembangunan itu berjalan secara inklusif gitu ya. Terus kemudian bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kemudian bagaimana pemerintahan yang baik itu dijalankan dengan tidak adanya diskriminasi dan mengedepankan kesejahteraan atau keadilan ya, seperti itu. Jadi linkage-nya tuh begini, jika governance principle ini dilaksanakan dengan baik, maka dia akan menunjukkan performance pemerintahan yang baik, kemudian stabilitas pemerintahan yang baik. Next. Nah, oke. Nah, ini kalau kita lihat jadi ya dari tata kelola, jadi dari tata kelola pemerintahan yang baik itu diharapkan dapat menekan angka korupsi. Jadi jadi kalau menurut UNDP juga bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu akan berjalan dengan baik, atau misalnya korupsi itu akan tereduksi apabila demokrasi berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini angka korupsi di Indonesia ya, itu kalau dari ini angkanya kan mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan 2020 ini diantaranya di sini ada yang ini ya, ada indikator-indikator yang ibaratnya tuh yang menjadi pandangan baru buat kita, di mana penegakan hukumnya meningkat, tapi korupsi juga meningkat gitu ya, seperti itu. Itu adalah satu hal yang patut dipertanyakan. Nah, kemudian dari perhitungan indeks persepsi korupsi itu ternyata ada stagnansi dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kalau ini menurut saya wajar karena ini diukurnya pada saat pandemi gitu ya, dia melihat kondisi pada saat pandemi. Nah, yang mengalami penurunan itu adalah pelayanan publik dan kualitas demokrasi. Nah, artinya dari hasil penelitian Transparansi Internasional itu mengatakan bahwa dalam penanganan pandemi itu ternyata sebagian besar negara itu mengabaikan nilai-nilai demokrasi atau kurang melibatkan masyarakat dalam hal penanganan korupsi. Ya, next. Nah, ini sudah dari testimoni ya dari peneliti Transparansi Indonesia sendiri dengan pakar hukum, itu dua-duanya mengatakan bahwa dalam hal penanganan korupsi, kenapa indeks persepsi korupsi Indonesia menurun ketika dalam hal penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi tidak demokratis gitu ya, menjadi tidak demokratis. Dan kemudian menurut B. Fitri itu mengatakan bahwa beberapa terjadi penekanan terhadap kebebasan sipil, sehingga dengan penekanan kebebasan sipil ini, maka kontrol publik menjadi lemah terhadap tindak-tindak pidana korupsi, seperti itu. Lanjut. Ini waktu saya sudah habis ya. Oke, apa sih yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia? Nah, ini saya ambil dari dari salah satu penelitiannya dari FISIP UNS ya. Dan waktu saya clipping, terus kemudian saya buka lagi, tulisan dia sudah tidak ada di internet. Saya nggak tahu kenapa. Nah, jadi penyebab korupsi di Indonesia itu ada 3, kultural, struktural, dan individual. Kultural itu karena memang budaya kita adalah budaya suap, budaya ngasih upeti, gitu ya, sehingga ini menyuburkan praktek korupsi. Kemudian dari sisi struktural itu pengawasan pemerintah terhadap praktek korupsi itu sangat lemah, gitu ya, seperti itu, sehingga korupsi menjadi sangat subur. Kemudian dari sisi individual, dan memang mental pejabat kita memang sebagian besar dia menjadi tingkat moral dan integritasnya lemah, gitu, seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah seperti adanya justifikasi bahwa korupsi itu adalah rezeki, gitu ya, seperti itu ya. Jadi inilah yang menjadi korupsi di Indonesia itu gabungan antara kultural, struktural, individual ini yang menyebabkan
menjadi korupsi di Indonesia itu sulit diberantas. Nah, kemudian menurut Britgard gitu ya, bahwa korupsi itu terjadi ketika kekuasaan yang dimiliki besar, tapi dia pengawasannya sangat lemah gitu ya. Pengawasannya pertanggungjawabannya sangat lemah, sehingga korupsi ini bisa memberi peluang seseorang untuk melakukan korupsi. Ya, next, kita percepat saja barangkali. Lanjut. Nah, apa sih? Nah, ini yang terakhir. Terakhir adalah apa ini our service ini tolong diganti ya. Itu adalah strategi dalam memerangi korupsi. Bagaimana strategi dalam memerangi korupsi? Itu yang pertama adalah assistant environmental strategy. Yang kedua, determine environmental strategy. Nah, ini yang environmental ini lebih kepada pendekatan moral. Pendekatan moral artinya kalau assistant environmental strategy itu adalah bagaimana masyarakat itu punya gerakan-gerakan moral di luar kerangka legal konstitusional. Artinya dia punya gerakan-gerakan moral di luar aturan-aturan yang berlaku, punya komitmen yang besar untuk menekan korupsi. Jadi contoh misalnya ada suatu negara masyarakat ketika dia tahu ada seorang politisi itu tersangkut korupsi, itu rame-rame masyarakat menyerang parlemen, kemudian menarik anggota dewan tersebut, kemudian dicemplungkan ke tong sampah. Nah, itu kan adalah salah satu gerakan-gerakan moral di luar legal konstitusional gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian determine environmental strategy artinya adalah membentuk kesadaran kolektif mengenai bahaya korupsi melalui pendidikan. Dari pendidikan dari tingkat keluarga, sekolah sampai pendidikan di di luar ya. Pergaulan-pergaulan itu selalu isinya menyampaikan nilai-nilai anti korupsi seperti itu. Nah, kemudian kalau assistant institutional strategy dan determine institutional strategy. Ini adalah pendekatan kelembagaan. Jadi assistant institutional strategy itu pertama dia menciptakan undang-undang anti korupsi, membuka kanal-kanal laporan-laporan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan kampanye anti korupsi. Sedangkan determinan institutional strategi ini lebih ketat lagi ya. Jadi dia membangun political and legal framework. Artinya secara hukum itu sangat ketat dalam hal tindak pidana korupsi, seperti memberikan sanksi yang ketat, kemudian badan-badan anti korupsinya itu sangat independen gitu ya. Nah, kemudian masyarakatnya juga masyarakat yang memang sangat menolak dengan korupsi, dan media massa yang bebas dari intervensi sehingga dia bisa menjadi kontrol publik. Lalu Indonesia pada level yang mana? Indonesia baru pada level assistant institutional strategy. Jadi ada undang-undang anti korupsi, punya kanal pelaporan, punya kampanye anti korupsi, tetapi badan-badan penindak korupsinya itu masih ada intervensi, dan kemudian budaya masyarakatnya juga masih permisif terhadap tindak korupsi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Novi atas pemaparannya. Saya izin menyampaikan sedikit kesimpulan yang saya ambil dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Novi, yang kemudian dibuka dengan quotes dari Amos Johnson Alcott yang berkata bahwa sebuah pemerintahan yang hanya melindungi kepentingan bisnis saja tak lebih dari sekadar cangkang dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusukan. Itu pada akhirnya kenapa Ibu Novi menjelaskan ini, karena setiap kasus tidak jarang berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah. Kemudian disebutkan juga bahwa melindungi kepentingan masyarakat adalah pemerintah yang amanah. Kemudian Ibu Novi telah menjelaskan dengan secara detail konsep public governance, kemudian bagaimana sejarahnya tata kelola ini dikeluarkan oleh UNDP, dan kemudian juga bagaimana sebenarnya good governance ini memiliki dua lingkup kalau dibilang fungsional dan value seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, strategi memerangi korupsi, ada assistant environmental strategy, itu bagaimana gerakan moral, kemudian juga institutional strategy, determine environmental strategy, serta determine institutional strategy.
Jadi Bu Novi juga mengatakan bahwa Indonesia ini masih di level hesitant institutional strategy, bagaimana sudah terciptanya UU anti korupsi, kanal pelaporan sudah ada, kampanye anti korupsi pun sudah ada, tetapi dari badannya sendiri masih ada intervensi kepentingan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Novi atas pemaparannya. Tanpa berlama-lama lagi, karena keterbatasan waktu yang kita miliki juga, supaya akan lanjut ke bagian diskusi dan akan lebih pembahasannya interaktif seperti itu, kita akan mengundang Bapak Donald Faris, SHMH. Halo, Bapak Donald Faris. Halo, selamat siang. Ya, baik. Jadi kalau boleh saya sebutkan sedikit, Bapak Donald Faris SHMH ini merupakan pernah bekerja sebagai peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch, yang kemudian kalau tidak salah, kalau saya salah mohon diperbaiki Pak, pada Oktober 2020 lalu mendirikan kantor hukum visi integritas, di mana kantor hukum ini pun masih memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan Pak, LSM ICW ini kan mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi, yang kemudian juga mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan sosial, ekonomi, dan gender. Nah, yang kemudian yang terjadi justru di lapangannya, realitanya, kutip dari Tirto ID, gitu, per Juli 2020, Polri menangani setidaknya 92 kasus dugaan korupsi bansos COVID-19. Mulai dari yang tingkat daerah, tingkat low tier sampai top tier, yang akhir 2020 lalu menghebohkan masyarakat juga mengenai korupsi bansos oleh ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara, merusak citra pemerintahan di mata masyarakat, dan sebenarnya yang paling penting bukan citranya, tapi bagaimana ke sistemnya itu Pak sebenarnya sudah melakukan tindakan yang kalau saya bisa bilang tidak bermartabat dan keji, apalagi pandemi COVID ini ditetapkan sebagai bencana nasional oleh dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Nah, pendapat Bapak dan pandangan Bapak nih mengenai problematika korupsi politik di Indonesia ini serta kaitannya dengan good governance. Seperti itu Pak. Kepada Bapak Nalfari saya persilakan. Terima kasih, selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, ISIP Universitas Pajajaran. Terima kasih atas undangannya dalam diskusi kelas edukasi politik. Tema yang diangkat oleh kawan-kawan pada kelas kali ini adalah masih adakah pemerintahan. Ini menarik karena satu sisi ini adalah pertanyaan kritis, mempertanyakan ihwal pemerintahan yang bersih di Indonesia. Nah, di sisi yang lain juga ini juga menunjukkan bahwa banyak pihak semakin skeptis dengan posisi pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di negara kita. Ibu Novi yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya banggakan. Mudah-mudahan tampilan share screen saya sudah muncul. Nanti sudah muncul ya? Sudah muncul Pak. Moderator. Jelas. Oke, terima kasih. Secara singkat, saya akan melakukan overview atas persoalan korupsi di Indonesia, baik dalam posisi sebagai praktisi hukum, maupun orang yang selama lebih kurang 10 tahun bekerja di kelompok masyarakat sipil yang concern dalam pemberantasan korupsi, yaitu Indonesia Corruption Watch. Dulu saya bekerja di Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, dan kemudian menjadi koordinator Divisi Korupsi Politik. Secara sederhana, kita melihat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi dalam teori yang paling sederhana, korupsi sebagai extraordinary crime harus diberantas dengan extraordinary regulation, harus ada diberantas dengan extraordinary institution. Secara singkat menyebut
harus ada upaya yang luar biasa, extraordinary effort untuk melakukan itu semua. Paling tidak di Indonesia kita punya sejumlah regulasi untuk menunjang extraordinary regulasi tadi. Ada Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, ada Undang-Undang nomor 3199 20/2001 tentang pemberantasan korupsi, ada Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK yang diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2020. Ada Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang tindak pidana pencucian uang. Ada Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya di konteks Indonesia, kita punya aturan yang cukup banyak, yang luas untuk menunjang konsep tadi bahwa pemberantasan korupsi harus didukung atau ditopang dengan regulasi yang memadai. Sehingga tidak mungkin, karena kita adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum, maka langkah-langkah pemberantasan korupsi itu juga harus dipayungi dengan aspek legalitas hukumnya. Beberapa contoh yang ada di slide itu hanya sebagian kecilnya saja. Kita juga meratifikasi yang regulasi secara internasional yang kemudian disebut sebagai UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, UNCAC. Itu adalah peraturan internasional global yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia terkait dengan upaya jadi karena korupsi itu adalah kejahatan cross border yang melibatkan banyak negara karena lintas negara, apalagi kalau sudah melibatkan corporate corruption, itu melibatkan dan kegiatannya atau praktek kejahatannya itu terjadi secara lintas negara. Nah, itu dari segi regulasi. Nah, kita juga penting memahami bahwa apa sih itu korupsi, kan tidak mungkin kita secara tiba-tiba bertanya apakah pemerintah berhasil atau punya komitmen dalam pemberantasan korupsi sepanjang kita semua tidak memahami bahwa di Indonesia itu menjadi menarik karena di global corruption is bribery. Korupsi itu adalah suap. Di UNCAC mengatur demikian. Yang namanya korupsi itu adalah bribery. Sementara di Indonesia korupsinya dibagi dalam dua rumpun besar. Satu, korupsi yang punya jenis merugikan keuangan negara, itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2 sampai dengan 7 itu adalah korupsi yang tidak masuk klaster merugikan keuangan negara atau non-state loss. Bagaimana dengan UNCAC yang saya sampaikan tadi? United Nations Convention Against Corruption hanya mengatur bahwa korupsi is a bribery. Lagi-lagi saya ulang. Di Indonesia dia membagi kepada dua rumpun besar, korupsi yang merugikan keuangan negara, sementara yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan 7 adalah jenis praktek korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Suap menyuap, mayoritas kasus itu tidak merugikan keuangan negara. Misalkan saja dalam kasus yang paling sederhana, petty corruption. Seorang pengusaha menyuap supaya izinnya atau surat keterangan domisili dikeluarkan oleh kelurahan, oleh kecamatan. Itu memberikan uang, bagian dari praktek korupsi, tetapi kan negara tidak rugi. Itu adalah jenis suap yang praktek korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Nah, karena keterbatasan waktu, saya tidak akan menjelaskan detail satu persatu jenis-jenis ini, karena kawan-kawan tinggal mendownload Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang nomor 31 tahun 99, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, kalau kita bicara korupsi, ini adalah kitab aturan yang mestinya kita pegang agar kemudian kita menjadi paham mana yang kemudian gratifikasi dan suap menyuap itu menjadi sesuatu yang penting bisa kita bedakan, apalagi kalau bicara dalam posisi sebagai penyelenggara negara.
Kalau ada oknum pajak, pegawai pajak, misalnya kita contohkan, sedang mengurus sebuah wajib pajak yang kemudian dianggap kurang bayar. Misalkan saja saya wajib pajak kurang bayar 1 triliun rupiah. Ada oknum wajib pajak yang menawarkan saya akan bantu dengan bantuan 50 miliar agar kemudian kewajiban pajak yang saya bayar setengahnya saja 1 triliun rupiah. Nah, pegawai pajak yang menerima demikian itu adalah namanya praktek bribery, suap. Sementara kalau ada oknum pegawai pajak, saya contohkan ya tanpa menyinggung profesi tertentu, tidak sedang mengurus wajib pajak tertentu karena dia adalah pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan atau kemudian pejabat eselon 2 misalkan saja di Dirjen Pajak, dia pejabat eselon 2, ada wajib pajak tertentu sekonyong-konyong ngasih uang atau ngasih fasilitas, tapi tidak berkaitan langsung dengan kewajiban pajaknya. Itu adalah bentuk gratifikasi. Jadi secara sederhana kita harus memahaminya kalau kita bicara korupsi. Nah, ini yang paling penting salah satunya karena kita bicara soal korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Extraordinary rules-nya kita sudah uraikan tadi. Ini adalah extraordinary institution. Polri, Kejaksaan itu adalah lembaga konvensional, lembaga lama yang sejak Indonesia ada, sejak Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ada, itu sudah diberikan kewenangan untuk memberantas korupsi. Zaman Soeharto, berbagai macam bentuknya, ada macam bentuk tim pemburu AMSET, tim TAS Tipikor, dan macam-macam jenisnya yang pernah dibentuk oleh organ negara pada waktu itu. Nah, pasca reformasi kita punya organ khusus. Karena UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, memberikan mandatori agar setiap negara yang meratifikasi aturan internasional terhadap pemberantasan korupsi, itu membentuk sebuah organ khusus yang namanya terserah masing-masing negara. Tapi organ khusus itu dibentuk karena faktor historis dan faktor yang empirik bahwa di negara-negara lain, dan termasuk juga dengan negara Indonesia yang meratifikasi, kita punya problem korupsi yang terjadi di penegak hukum, Polri dan Kejaksaan. Salah satu kasus yang paling banyak dijadikan contoh di internasional adalah korupsi yang melibatkan polisi-polisi di Hong Kong. Mereka memperjualbelikan surat bebas tilang, mereka kemudian memperjualbelikan praktek dan kewenangan-kewenangan dia sebagai penegak hukum, maka Hong Kong mengalami situasi tahun 1983 sampai dengan 1986, momen yang paling krusial di mana korupsi begitu banyak terjadi di negara mereka. Maka yang dibentuk di Hong Kong pada waktu itu, apa yang kemudian dinamakan sampai dengan hari ini, Independent Commission Against Corruption, ICIC, ICAC, kalau kita sering menyebutnya. Negara-negara lain juga seperti itu. Kalau di Indonesia ada KPK, kalau di Malaysia ada namanya Badan Anti Rasuah, kalau di Singapura ada CPIB, Corrupt Practice Bureau Act. Jadi itu beberapa contoh negara-negara lain yang menggunakan extraordinary institution untuk memberantas korupsi. Nah, di Indonesia juga kita punya specific code, pengadilan khusus yang kemudian disebut sebagai pengadilan tindak pidana korupsi. Kalau dulu kasus-kasus korupsi itu ditangani oleh pengadilan umum, tapi di Indonesia sekarang kasus korupsi itu ditangani oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Dua di kanan ini, KPK, pengadilan tipikor, ini adalah contoh bagaimana regulasi memayungi institusi untuk membentuk organ khusus dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia. Apa dampak dan hasilnya? Nah, KPK 15 tahun yang lalu adalah KPK yang top of performance-nya sangat baik sekali.
Tapi kalau kita lihat setidaknya dalam 2 tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai macam goncangan secara internal, pasca revisi Undang-Undang KPK, kemudian banyaknya oknum-oknum penegak hukum lain yang berasal dari polisi, jaksa, yang kemudian integritasnya dipersoalkan. Maka apa yang terjadi kemarin baru saja kita mendengar ada satu orang penyidik KPK yang berasal dari kepolisian diduga memeras seorang calon tersangka pada waktu itu, yakni seorang kepala daerah, dan akhirnya KPK sendiri menjadikan penyidik KPK tersebut menjadi tersangka. Tadi malam baru diumumkan oleh pimpinan KPK. Ini adalah problem menular, penyakit di mana bergesernya penyakit korupsi ke lembaga seperti KPK. Ini yang tidak pernah terjadi dahulu, tapi sekarang menjadi terjadi. Pengadilan juga seperti itu. Sejak KPK lemah, sejak KPK bermasalah, banyak sekali vonis-vonis pengadilan yang diumbar, menguntungkan koruptor, membebaskan koruptor, atau bahkan menyunat hukuman-hukuman bagi koruptor itu sendiri. Jadi kita sedang mengalami, terus terang kalau saya menyebutnya, titik balik kerja pasca reformasi dalam pemberantasan korupsi. KPK lumpuh, semakin banyak orang-orang yang integritasnya diragukan di KPK, pengadilan pun demikian, semakin banyak vonis-vonis dan putusan yang janggal. Itu baru kita bicara satu aspek anti-corruption criminal justice system. Nah, diskusi kawan-kawan hari ini tentu juga bisa dikaitkan dengan bagaimana sektor government-nya, sektor pemerintahnya, dalam situasi lembaga penegak hukum seperti KPK dan pengadilan justru mengalami degradasi moral dan persoalan-persoalan. Nah, karena background saya adalah korupsi politik di ICW, setidaknya kita bisa memetakan korupsi itu problemnya sistem kekuasaan yang otoriter, lemahnya sistem manajemen pengawasan, lemahnya penegakan hukum, tidak adanya keteladanan pimpinan, gaji aparatur yang rendah, masyarakat yang apatis. Itu adalah beberapa background, beberapa variabel yang menjadi penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelum saya lupa, secara sederhana kita harus memisahkan dua bentuk besar korupsi itu. Pertama adalah korupsi yang jenisnya adalah grand corruption, korupsi yang besar. Korupsi yang dalam skala besar itu bisa kita lihat dari aktor-aktor yang besar dan kerugian keuangan negara yang besar atau suapnya yang besar. Itu adalah jenis korupsi yang kita kategorikan sebagai grand corruption. Contohnya kasus korupsi IKTP melibatkan Setia Novanto dengan kerugian keuangan negara 5 triliun rupiah. Itu termasuk jenis grand corruption yang problem mendasarnya adalah korupsi politik. Dan yang kedua adalah petty corruption, korupsi yang skalanya kecil, tetapi harus dipandang sebagai korupsi. Nyogok polisi untuk dapetin SIM itu adalah petty corruption. Nyogok orang kelurahan untuk bisa dapat surat-surat tertentu itu adalah petty corruption. Dia terjadi pada lower level birokrasi dengan aktor-aktor yang juga lebih kecil, tapi itu masif. Nah, itu penting kita bedakan karena masing-masing punya pendekatan yang berbeda-beda di dalam mengatasinya. Pendekatan orang yang korupsi karena greedy beda dengan orang yang pendekatan hukum pemerintahan korupsinya karena corruption by need. Jadi corruption by greed dan corruption by need itu punya pendekatan yang berbeda-beda di dalam mencegah maupun menindaknya. Orang yang korupsi karena by greed, karena ketamakan, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perampasan aset, menjerat dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi esensinya adalah memulihkan kerugian keuangan negara dan kemudian menghukum secara finansial yang bersangkutan. Sementara orang yang corruption by need, ya nggak mungkin menindaknya dengan cara memiskinkan yang bersangkutan. Ya orangnya sudah miskin, korupsi karena dia kemiskin, tidak mungkin.
melakukan deterrent efeknya dengan cara memiskinkan yang bersangkutan. Jadi pendekatannya yang berbeda. Justru yang harus dilakukan adalah by prevent, mencegah dengan cara meningkatkan kesejahteraannya, gaji misalnya. Walaupun itu tidaklah satu-satunya cara untuk mencegah maupun menindak korupsi demikian. Nah, saya percepat saja. Kalau bicara korupsi di Indonesia, ini yang paling banyak sebenarnya. Lingkaran setan korupsi politik, karena dia menjadi variabel yang mempengaruhi banyak lini di ekosistem pemerintahan. Pertama, di Indonesia kita mengenal partai politik. Ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, dijunto dengan Undang-Undang Nomor 2 2011 tentang partai politik di Indonesia. Di Indonesia itu partai politiknya, badan hukumnya semi-private, tetapi prakteknya dikelola seperti keluarga. Nah, jadi kita lihat, bapak jadi ketua umum, kemudian dilanjutkan anak menjadi ketua umum. Ibu menjadi ketua umum partai, kemudian dilanjutkan anak menjadi menteri. Macam-macam contohnya. Karena pengelolaan partai politik di Indonesia itu dikelola dengan seperti model industri di beberapa partai nasionalis yang terbuka, atau dikelola seperti partai keluarga. Itu adalah problem partai politik di Indonesia, bicara soal intraparti demokrasinya. Tapi itu isu di tubuh partai politik. Di isu publiknya adalah partai politik melahirkan atau berpotensi menciptakan korupsi politik. Kenapa? Dalam banyak kasus, nominasi calon kepala daerah, nominasi calon presiden, itu tidak ada makan siang yang gratis. There is no free lunch. Mereka, partai politik, seringkali meminta mahar politik. Nah, sering kita dengar seperti itu. Ada mahar pencalonan. Calon-calon kepala daerah dimintai uang oleh oknum partai politik. Walaupun majority sebenarnya, macam-macam kalau kita dengar. Ada yang minta 10M, ada yang minta 20M untuk bisa diusung oleh partai politik tertentu menjadi calon kepala daerah. Maka studi Kementerian Dalam Negeri semakin relevan, walaupun itu bukan empirik ya, artinya masih banyak di the dark side-nya yang tidak terekspos. Bicara soal cost dalam politik di Indonesia. Untuk menjadi bupati wali kota itu butuh sampai dengan 20 miliar. Untuk menjadi gubernur butuh sampai dengan 100 miliar rupiah. Dan variannya banyak sekali, mulai dari cost politik, mahar kepada partai, sampai dengan money politik kepada pemilih. Jadi bayangkan, seorang gubernur yang gaji pokoknya hanya 8 juta, plus tunjangan berdasarkan kemampuan APBD masing-masing, ya, Pajajaran, gaji Pak Ridwan Kamil itu dalam peraturan presiden itu hanya 8 jutaan rupiah seorang gubernur. Plus tunjangan karena seorang gubernur, katakanlah sebulan tunjangan dia itu di antara angka sampai dengan 200 juta rupiah. Tidak mungkin uang 100 miliar rupiah yang sudah dikeluarkan dalam kontestasi politik akan di-cover, ditutupi dengan gaji plus tunjangan yang sebesar itu saja. Jadi yang mau kita katakan adalah ekosistem politik di Indonesia menciptakan banyak korupsi yang melibatkan kepala-kepala daerah. Maka tidak heran kemudian banyak sekali kepala daerah yang di-OTT oleh KPK. Ini karena efek dari korupsi politik yang terjadi. Di other side-nya ya memang dia basicnya ya tamak juga, kira-kira seperti itu. Nah, dengan ekosistem politik yang bermasalah tadi, maka yang diciptakan adalah birokrasi appointed position. Birokrasi appointed position, jual beli posisi-posisi birokrasi, posisi-posisi strategis. Misalkan saja seorang kepala daerah yang dia butuh uang dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum misalkan saja. Maka yang dia tunjuk adalah orang-orang dia ditaruh di Dinas Pekerjaan Umum. Agar kemudian return-nya bisa dilakukan melalui proyek-proyek jalan, jembatan, renovasi perumahan, kemudian dan macam-macam kira-kira yang menjadi tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri. Ya, apakah ini tidak terjadi di kampus? Di kampus juga sering seperti itu. Ombudsman pernah merilis jual beli posisi rektor yang diduga melibatkan partai politik tertentu. Jadi karena memang ada
suara dari kementerian untuk menentukan posisi rektor. Apakah itu disebabkan karena keinginan dosen, guru besar, dan lain-lain? Tentu tidak. Ini adalah karena faktor kuasa politik tadi. Jadi ini yang banyak terjadi di Indonesia, korupsi politiknya banyak, mau memperbaiki pemerintah, maka tidak bisa pemerintahnya saja yang diperbaiki, karena ekosistem politik di Indonesia ini yang seringkali melakukan intervensi terhadap birokrasi. Di satu sisi birokrasinya sudah mau menjadi lebih baik, menjadi lebih transparan, menjadi lebih melayani, tapi politiknya nggak berubah. Akhirnya kotoran-kotoran dari partai politik tadi yang kemudian turut mengotori birokrasi kita, mencari uang di birokrasi, kemudian memperjualbelikan jabatan tertentu. Contohnya kemarin heboh juga kan di Kementerian Desa ada diduga jual beli oleh oknum staf khusus menteri yang memperjuangkan jabatan-jabatan eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian PDT, Pembangunan Desa Tertinggal. Itu salah satu contoh bagaimana birokrasi dipermainkan untuk mencari uang. Dan sejumlah kasus-kasus yang sudah ditangani KPK kan memang benar-benar menunjukkan terjadinya praktek jual beli jabatan di posisi-posisi pemerintahan daerah. Itu disebabkan karena memang si politisi, kepala daerah yang terpilih itu mengeluarkan biaya politik tinggi, pada akhirnya dia mencari return politiknya dari APBD. Menjual kebijakan dan keputusan politiknya dengan cara perdagangan pengaruh atau trading in influence, memperdagangkan pengaruh dia secara politik untuk private gain, keuntungan yang pribadi yang tidak semestinya yang dia nikmati. So kesimpulan saya adalah apakah ada pemerintahan yang baik dan bagaimana cara memperbaiki pemerintah? Yang tidak pernah diperbaiki di Indonesia itu adalah partai politiknya. Kalau mau memperbaiki pemerintah, hipotesis saya, studi bersama LIPI dan KPK dalam jilid upaya reformasi partai politik, yang mesti salah satunya dilakukan adalah party reform, memperbaiki partai politik di Indonesia. Karena distribusi jabatan kepala daerah, sekalipun dipilih oleh pemerintah, tapi itu ditentukan oleh partai politik. Secara normatif kita bicara presiden punya kewenangan untuk menentukan siapa menteri-menteri di kabinet pemerintahnya, karena itu adalah kewenangan mutlak dari seorang presiden. Tetapi secara faktual, presiden juga diatur quote and quote oleh partai politik untuk menentukan siapa yang menjadi menteri di kementerian tertentu. Jadi seringlah apalagi anak-anak politik pasti mengikuti pergantian pemerintahan, perubahan jabatan-jabatan kementerian, itu rebut-rebutan antara orang-orang partai politik untuk menaruh orangnya di situ. Karena di mana ada gula, ada di situ ada semut. Jadi itu teori yang paling baku. Maka menurut saya berdasarkan studi kami dengan LIPI, dengan KPK, untuk memperbaiki pemerintah di Indonesia khususnya tata kelola pemerintahan, karena instrumen perbaikan di birokrasi kita kan sudah banyak. Ada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kita juga punya ombudsman. Di ombudsman kita itu banyak belajar kepada ombudsman Denmark karena menjadi salah satu ombudsman yang paling baik di dunia, ombudsman Denmark itu. Tapi kalau politiknya tidak diperbaiki, maka yang terjadi adalah orang-orang politik nitip orangnya di ombudsman. Ya, di komisioner ombudsman itu dipesan atau dipilih berdasarkan kemauan politiknya dengan deal politik. Bahkan di Indonesia, pengisian jabatan hakim agung saja itu diisi oleh kamar politik yang namanya Komisi 3 DPR RI. Jadi ya, dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan is a must, wajib hukumnya memperbaiki tata kelola politik di Indonesia. Dan jantung perbaikan itu ada di partai politik. Meski perbaikannya di situ. Kita sering mencontoh lah, netralitas ASN dalam pilkada sering menjadi perdebatan. Tapi siapa yang membuat ASN itu tidak netral? Ya pasti orang-orang politik sendiri. Nah itu saja kira-kira dari saya, pengantar diskusi, perbaikan tata kelola pemerintahan,
yang diselenggarakan oleh teman-teman himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP 4. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Donald Faris atas pemaparannya yang menurut saya secara gamblang dijelaskan. Kalau saya izin boleh memberikan kesimpulan, Bapak Donald Faris memaparkan korupsi sebagai extraordinary crime, yang mana harus ditanggulangi dengan extraordinary regulation serta extraordinary institution. Kemudian juga menjelaskan korupsi terbagi menjadi dua, korupsi yang merugikan keuangan negara serta korupsi yang tidak merugikan keuangan negara, diantaranya penyuap sampai dengan gratifikasi. Kemudian pun pasca reformasi telah diteguhkannya peraturan secara internasional, ratifikasi peraturan internasional, organ khusus harus dibentuk di setiap negara karena problem penegakan korupsi yang memperjualbelikan, contohnya adalah yang di Hong Kong disebutkan memperjualbelikan surat bebas tilang dan lain-lainnya, kewenangan sebagai penegak hukum. Maka dari itu 1983 sampai 1986 banyak terjadi korupsi besar-besaran di Hong Kong, dan kemudian itu yang menjadi latar belakang dibentuknya badan independen di setiap negara untuk menanggulangi khusus masalah korupsi. Kemudian juga karena peristiwa tersebut, dulu pengadilan mengenai korupsi ditangani oleh pengadilan umum, sekarang ada pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian juga telah dijelaskan secara sangat praktis, mengingat pengalaman Pak Donald Faris yang selama kurang lebih 10 tahun berdinamika dan berproses di Indonesia Corruption Watch. Jadi sangat banyak memberikan insight kita praktik lapangan seperti apa. Misalkan KPK 15 tahun lalu top of performance ya, namun 2 tahun belakangan ini semenjak ada perubahan perundang-undangan mengalami goncangan internal sehingga bergeser penyakit korupsi ke lembaga independen. Itu disebutkan juga contoh faktual dari kasusnya. Kemudian semenjak KPK lemah, vonis pengadilan juga banyak yang dipublikasikan menguntungkan koruptor bahkan sampai menyunat hukuman. Kemudian peristiwa ini apa yang disebut Pak Donald Faris sebagai titik balik kerja pasca reformasi terhadap pemberantasan korupsi. KPK bermain lumpuh dan banyak yang dilakukan integritasnya. Kemudian juga untuk banyak dijelaskan mengenai penyebab utama korupsi, kemudian mengenai lingkaran setan korupsi politik, serta yang terakhir kesimpulan dari Pak Donald Faris adalah yang tidak pernah diperbaiki adalah partai politiknya. Studi yang dikerjakan Bapak Donald Faris dengan LIBI dan KPK mengenai tata kelola pemerintahan jilid reformasi partai politik harusnya adalah party reform. Normatifnya mungkin Presiden memang punya kewenangan untuk menentukan kementerian, namun dalam praktiknya secara faktualnya pun penunjukan menteri diatur oleh partai politik. Jadi sehingga yang kemudian dicoba disampaikan untuk Pak Donald Faris ini adalah party reform atau perbaikan partai politiknya. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada sesi diskusi atau tanya jawab. Bagaimana tadi telah dipaparkan mengenai good governance oleh pembicara pertama yaitu Ibu Novi, kemudian juga telah disampaikan bagaimana kondisi faktual di lapangan tentang praktik korupsi dalam politik dan pemerintahan di negeri ini oleh Bapak Donald Faris. Sekarang saya mempersilakan seluruh teman-teman peserta kelas edukasi politik untuk dapat langsung nih bertanya kepada narasumber. Mungkin akan dibuka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand, lalu saya akan menunjuk, kemudian teman-teman boleh on mic dan langsung menanyakan pertanyaannya kepada narasumber. Baik, pertama ada, mohon maaf, harusnya format namanya nama instansi underscore nama asli ya. Mungkin nanti bisa dirubah setelah ini. Ada Fenrir, boleh on mic. Ya, selamat sore. Sore, boleh langsung ditanyakan pertanyaannya kepada narasumber dan akan dijawab mungkin secara bergantian. Boleh Ibu Novi terlebih dahulu, baru Bapak Donald Faris. Tapi suara saya kedengaran ya? Kedengaran kan? Terdengar. Penjelasannya tadi dari Bu Novi sama Uda Donald kritis dan cukup komprehensif ya. Tapi kalau untuk saya pribadi sebenarnya yang paling menarik adalah kalau misalnya kita mau bicara tentang praktek rent seeking di daerah yang di dalam proses pengelolaan birokrasi dalam pengelolaan negara itu banyak menjadi hambatan juga sebenarnya gitu.
khususnya kalau misalnya kita mau bicara tentang rent seeking, pemburu rente, orang-orang yang berjejaring, mereka terintegrasi juga dengan kekuasaan, dengan pihak dengan swasta, dan mereka bermain, dan banyak sekali bermain di daerah. Itu adalah kalau yang dari saya lihat sih, itu mereka juga banyak berperan juga sebenarnya dalam proses pembusukan birokrasi kita. Jadi saya cukup setuju juga kalau misalnya tadi dijelaskan juga tadi lebih komprehensif tentang rent seeking. Khususnya kalau misalnya kita mau bicara tentang rent seeking, dari pendapat saya pribadi, pendekatan aktor itu juga kalau menurut saya itu penting juga kalau misalnya kita mau melihat praktek-praktek korupsi di daerah. Karena pasca Orde Baru, apalagi dengan budaya patronasenya Indonesia yang sangat kental, elit-elit di daerah ini hidup dan berkembang, dan setelah dan pasca Orde Baru mereka terintegrasi dengan jadi bukan hanya masalah elit daerah lagi, tapi dari apa yang saya baca ya, bukan hanya elit daerah lagi, cuma elit daerah, tapi yang pertama elit daerah, yang kedua itu pihak swasta, yang ketiga itu kekuasaan. Karena mau bagaimanapun kekuasaan memegang peranan sangat penting dalam praktek-praktek korupsi atau dalam praktek-praktek kita bisa sebut mafioso di daerah lah. Apalagi kalau misalnya kita mau pakai pendekatannya Fedi Hadis, pendekatan aktor, penting juga sebenarnya untuk melihat seberapa besar sebenarnya dampak dari permainan-permainan oknum-oknum ini di daerah. Karena pasca Orde Baru itu, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang demokratisasi, bahkan sebenarnya demokrasi kalau menurut saya pribadi, bahkan demokrasi itu pun sebenarnya memfasilitasi. Demokrasi yang diiringi dengan kapitalisme, dengan investasi, itu bahkan memfasilitasi sebenarnya praktek semacam itu gitu. Jadi mereka udah nggak menggunakan cara-cara yang ilegal lagi. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang legal. Saya pernah magang di salah satu lembaga kemanusiaan dan menemukan banyak sekali kasus, tapi salah satu kasusnya itu bicara tentang begitu mudahnya nomor seri tanah masyarakat di daerah itu dirubah dengan mereka hanya datang ke BPN. Pertanyaannya adalah tanpa jejaring, tanpa elit-elit daerah atau tanpa oknum-oknum di daerah bermain dengan pihak swasta yang banyak yang mengurus proyek di daerah, tanpa mereka juga terintegrasi dengan kekuasaan, menurut saya itu hal-hal itu nggak mungkin terjadi. Gitu. Terus poin kedua yang mau saya sebenarnya ini sih yang mau saya tanyakan tentang partisipasi masyarakat misalnya. Kalau misalnya kita bicara tentang good governance, kita nggak bisa melepaskan itu dari partisipasi masyarakat. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dalam proses formulasi kebijakan, peran masyarakat itu memang di atas kertas tertulis gitu di dalam undang-undang, tetapi di dalam prakteknya kalau menurut saya pribadi itu ternyata nggak sekuat itu gitu loh. Nah pertanyaan saya adalah ke Bu Novi juga sama ke Uda Faris. Sebenarnya seberapa besar sih bergen politiknya masyarakat sipil itu di dalam proses pembuatan kebijakan gitu, atau di dalam proses perumusan kebijakan? Karena dari beberapa kasus yang saya temui di daerah, masyarakat itu memang di atas kertas memang tertulis mereka memang terdaftar gitu, ikut musrembang dan lain-lain gitu. Tapi ternyata gagasan masyarakat sipil itu ternyata nggak punya kekuatan politik gitu. Karena kalau misalnya kita mau bicara tentang kebijakan kan kita bicara tentang transaksi politik juga di atas meja sebenarnya harusnya gitu. Tapi yang banyak terjadi kan di bawah meja. Jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya bergen politik masyarakat sipil di dalam proses pembuatan kebijakan sehingga konsep good governance yang sebenarnya sangat ideal ini dia bisa diterapkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada atas pertanyaannya. Mungkin dapat langsung dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Novi Indrawati Sugita. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Fenrir, namanya Fenrir ya? Tadi terkait rent seeking ya. Jadi memang korupsi itu juga tadi sudah saya katakan bahwa korupsi itu kan melibatkan pelaku usaha ya dalam hal ini. Jadi tadi Pak Donald juga sudah menjelaskan gitu ya. Jadi ada ibaratnya elit politik itu balas budi ketika dia dibiayai oleh pelaku usaha kan seperti itu. Nah kalau misalnya rent seeking dalam hal misalnya pelayanan, perizinan dan lain-lain ini juga saya temukan begini ya. Dulu pelaku usaha itu dalam hal korupsi dia itu melakukan suap
kepada birokrasi ya, melakukan suap kepada birokrasi, kemudian supaya izinnya keluar, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang saya temukan di disertasi saya, nah justru mereka bukan menyuap, gitu ya. Jadi maka tidak sulit tindak korupsi seperti ini. Jadi si pelaku usaha itu melibatkan para petinggi negara untuk menjadi komisioner independennya, ya, sehingga itu menjadi backingnya mereka, ya, jadi backingnya mereka. Terus kemudian yang saya temukan ketika saya melakukan disertasi, jadi mereka tidak kalau zaman dulu itu menggunakan suap secara langsung, gitu ya. Nah, yang saya temukan justru ya, Fenrir, itu dengan cara yang lebih smooth, ya, lebih smooth itu begini. Jadi gini, kepala daerah itu kan punya program yang harus dia laksanakan, yang harus dia wujudkan. Nah, program-program itu tidak bisa dibiayai oleh APBD, tidak bisa dibiayai oleh anggaran pemerintah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya program-program kepala daerah itu bisa terrealisasi? Nah, caranya adalah menggunakan dana dari pelaku usaha. Nah, pelaku usaha itu dia tadi seperti Pak Donald Faris mengatakan bahwa no free lunch, gitu ya, tidak ada makan siang yang gratis. Artinya ketika pelaku usaha memberikan bantuan kepada kepala daerah, yaitu mesti ada timbal baliknya, Nah, kasus yang saya temukan dalam hal pelayanan perizinan, gitu ya, jadi tool of bargaining antara pelaku usaha dengan birokrasi di daerah, gitu ya, itu adalah ketika si pelaku usahanya itu memberikan tawaran CSR, gitu ya, untuk membantu program-program kepala daerah ini supaya terwujud, gitu ya. Nah, dengan CSR itu maka timbal baliknya adalah oke deh, saya kasih bantuan CSR supaya programnya terwujud, tapi coba saya dikasih untuk mempermudah izin usaha atau izin membuka lahan di wilayah konservasi. Nah, itu yang saya temukan dari disertasi saya, gitu. Jadi kalau dulu dengan cara suap, gitu ya. Kalau sekarang dengan cara-cara yang justru lebih lebih halus, gitu ya, lebih halus justru yang saya temukan, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi rent seeking itu di situ. Jadi situ di mana ada bargain antara antara pelaku usaha dan pemerintah. Tadi Pak Donald Faris mengatakan kan ada tipe grand corruption, ya, di mana grand corruption itu yang melibatkan pemimpin-pemimpin, elit-elit daerah atau elit pemerintah, yang dimana dia punya kewenangan untuk membuat kebijakan, dan kebijakan itu menjadi digunakan untuk mementingkan kelompok-kelompok tertentu, seperti itu. Nah, kemudian untuk sejauh mana nih bagian masyarakat sipil terhadap formulasi kebijakan. Memang dalam formulasi kebijakan itu kan ada proses namanya konsultasi publik. Jadi setiap membuat kebijakan itu mestinya pemerintah itu melakukan konsultasi publik kepada masyarakat untuk membahas supaya kebijakan ini yang diinginkan seperti apa, gitu ya. Tapi nyatanya kan konsultasi publik itu hanya sebagian saja masyarakat yang hadir, ya. Dan saya yakin tidak semua di sini pernah menghadiri konsultasi publik tersebut. Nah, kemudian bargain yang paling efektif menurut saya adalah melalui kanal-kanal media, ya, kanal-kanal media yang memberikan kritik terhadap pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Indonesia itu kuat, seperti itu. Tapi kalau melalui konsultasi publik selama ini menurut undang-undang, gitu ya, membuat kebijakan dengan adanya konsultasi publik itu ternyata tidak efektif. Itu saja jawaban saya. Makasih. Ya, tanggapan saya cukup demikian, ya, karena memang dari tadi diperingatkan terus, gitu ya. Intinya adalah
tadi saya sudah jelaskan bahwa rent seeking itu memang melibatkan pelaku usaha, tapi dari hasil temuan penelitian saya itu caranya lebih smooth gitu ya. Jadi tidak langsung to the point itu menunjukkan korupsi, karena di situ ada tool of bargaining di mana si pelaku usaha itu memberikan dalam bentuk CSR, tapi si pemimpin daerah, elit daerah itu memberikan dalam bentuk kebijakan kemudahan pelayanan perizinan. Sedangkan untuk bargain masyarakat sipil, dalam hal ini konsultasi publik dalam hal formulasi kebijakan itu tidak efektif, sehingga yang perlu digunakan oleh masyarakat itu adalah menggunakan berbagai media-media untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu saja barangkali, moderator, tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Novi atas tanggapannya. Kemudian kita boleh langsung kepada Bapak Donald Faris untuk menjawab pertanyaannya. Ya, praktek rent seeking itu kan sebenarnya tujuan orang korupsi itu kan pasti nyari rente, memburu rente, mencari keuntungan yang tidak semestinya, unexplained wealth. Jadi itu yang dilakukan oleh para aktor-aktor di berbagai macam level untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dengan cara-cara yang lancung, dengan korupsi, dengan cara menyuap. Jadi kalau soal modusnya variannya banyak sekali. Saya pikir forum ini nggak akan cukup untuk menjelaskan jenis-jenis, mulai dari pengadaan barang dan jasa. Tadi Bu Novi mencontohkan dari CSR, itu menjadi salah satu contoh kecil saja. Ada praktek lain, perizinan, jual beli perizinan, alih fungsi hutan menjadi ladang sawit, perizinan tambang, IUPP, kemudian banyak sekali modus-modus korupsi yang makin berkembang. Kalau kita lihat dalam kasus Jiwasraya, bahkan korupsinya dengan cara bermain saham. Jadi modusnya makin berkembang dan makin jelas. Transaksi pun menjadi berkembang. Kalau dulu uang cash, sekarang orang bisa transaksi pakai Bitcoin untuk saling suap. Jadi menurut saya esensinya kan dia dalam mencari keuntungan yang tidak semestinya, undue advantage kalau menggunakan istilah UNCC, United Convention Against Corruption. Nah, lalu di mana peran masyarakat sipil menurut saya sebenarnya sistem peran masyarakat sipil ini kan tarik-menarik juga dengan posisi negara. Kalau negara memposisikan diri mendukung demokrasi menjadi lebih partisipatori, menjadi lebih terbuka, lebih engage dengan masyarakat yang lebih luas, demokrasinya dibangun, kebebasan mengeluarkan pendapatnya juga dijaga, menurut saya peran masyarakat sipil juga akan semakin kuat untuk berperan di dalam mengawal konteks demokrasi kita di dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya macamnya. Nah, varian negara menjadi penting juga bahwa semakin demokratis negara, peran dan kontribusi masyarakat sipil itu akan semakin lebih terbuka. Tapi kan kita tidak hanya akan bisa menunggu peran yang dibuka oleh negara, juga harus dari sisi bagaimana masyarakat sipil mengambil peran juga. Nah, gerakan-gerakan anti korupsi seperti ICW menurut saya adalah bagian dari peran negara untuk menjaga dan memfasilitasi masyarakat sipil di dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat juga harus ditopang dengan regulasi. Nah, ini menjadi penting, misalkan saja seringkali kita melihat masyarakat sipil yang berperan melaporkan kasus-kasus korupsi justru menjadi korban undang-undang ITE. Jadi ini peran masyarakat yang tidak difasilitasi oleh negara. Sayangnya sudah digugat ke MK masih membiarkan pasal-pasal karet tersebut terus berlaku. Jadi peran masyarakat sipil mungkin akan ada dalam diskusi yang lain ya, karena kita akan butuh waktu panjang untuk mengeksplor bagaimana masyarakat sipil berpartisipasi secara lebih efektif dan lebih luas dalam pemberantasan korupsi. Tapi paling rendah, contoh masyarakat sipil berperan dalam korupsi, mencegah korupsi itu, selemah-lemah iman misalkan saja, dalam pilkada jangan terima politik uang. Itu salah satu cara yang paling lemah. Karena pilkada itu kan sebenarnya momen sirkulasi elit. Kita bisa menghukum elit yang tidak perform untuk kerja-kerja publik,
dengan mengganti elit lain yang dikira punya peran akan lebih baik dan signifikan. Nah, hak pilih bisa digunakan. Atau jangan melakukan politik uang dalam pilkada, itu salah satu contoh yang paling sederhana dan praktikal menurut saya dalam konteks demokrasi. Itu saja, saya kembalikan ke moderator karena juga waktu terbatas. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Donald Faris atas jawabannya. Kemudian, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin ada satu pertanyaan lagi saja yang telah dikirimkan melalui kolom chat. Jadi dapat dijawab dengan narasumber dengan ringkas dan padat, mungkin seperti itu ya. Saya bacakan pertanyaannya dari instansinya Visip, _ namanya Gunawan. Assalamualaikum, saya Gunawan dari Visip Unjani, izin bertanya perihal kita harus memperbaiki parpolnya. Apa dengan mengubah sistem parpol di Indonesia yang sekarang kita anut yaitu multi-party system, diubah menjadi two-party system, apakah itu akan memperkecil kemungkinan kegiatan tipikor? Seperti itu pertanyaannya, boleh dijawab oleh Ibu Novi terlebih dahulu, mungkin dengan singkat dan ringkas, tetapi jelas saja, Bu. Ya, kalau sistem multi-partai mau dua sistem gitu ya, menurut saya itu sangat tergantung dari partai politiknya masing-masing. Jadi yang penting adalah bagaimana partai politik itu bisa menyiapkan kader-kader dari partainya supaya dia menjadi seorang negarawan atau negarawan yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem dua partai, satu yang memimpin pemerintah, satu lagi juga oposisi. Apakah itu menjamin menjadi bebas korupsi gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu yang menurut saya agak ragu ya dengan secara sosiologis masyarakat kita itu memang seperti itu, karena memang kita tadi sudah disebutkan bahwa dari sisi kultural saja kita sudah sangat permisif dengan korupsi tadi. Jadi menurut saya mau itu dua partai atau multi partai, yang penting adalah bagaimana si partai politiknya itu bisa menyiapkan kader-kadernya sehingga dia menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang baik. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Novi. Lanjut kepada Bapak Donald Faris. Kalau soal sistem multipartai memang terjadi perdebatan, tapi cara menyederhanakan multipartai di Indonesia sekarang ini lebih dengan cara metode parliamentary threshold dengan ambang batas parlemen. Jadi menaikkan ambang batas parlemen untuk partai politik bisa memiliki kursi di DPR RI. Itu yang dipahami sekarang dengan cara menyederhanakan partai politik yang ada di DPR. Nah, problemnya di kita memang ini simalakama. Kalau partai politik disederhanakan, maka yang terjadi adalah kita kembali lagi metode lama, dua partai politik, Partai Demokrasi Indonesia, belum pakai kata perjuangan dulu, sama P3, Golkar dulu bukan partai politik. Maka kita akan setback ke masa lalu, di mana partai politiknya dua, tetapi kemudian politik kita dikuasai oleh ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar, singkatan masa lalu. Nah, jadi politik kita itu menjadi mudah dikontrol karena tidak ada keseimbangan dari kekuasaan dan kekuatan politik lain. Nah, itu problemnya kalau dia menjadi sederhana. Kalau dia menjadi multi partai ekstrim seperti yang kita hadapi sekarang ini di pemilu 2014 kita punya 48 partai politik, pemilu 2000 yang didaftarkan ya, kemudian ada selanjutnya di pemilu selanjutnya kita punya 24 partai politik. Di pemilu kemarin kita punya 15 partai politik, dan yang punya kursi di parlemen itu 9 partai politik, itu termasuk kategori multi partai ekstrim. Nah, akibatnya memang butuh waktu untuk mengkonsolidasi politik, tapi itu bukan urusan kita, itu adalah urusan elit. Tapi menurut saya memang partai politik kita penting untuk disederhanakan, menjadi cukup katakanlah yang punya kursi di DPR itu 5 atau 6 saja.
Kalau 10 itu kebanyakan. Kalau 2 itu terlalu kekecilan. Karena check and balancesnya nggak jalan jadinya. Bayangkan kalau ke depan itu partai politik itu hanya PDIP dan Gerindra misalnya. Ini contoh misalnya ya. Hanya 2 partai politik yang ada di DPR, PDIP dan Gerindra. Giliran Prabowo ditawari kursi jabatan, PDIP-nya, Gerindra-nya masuk ke koalisi pemerintah. Sudah selesai, nggak ada lagi check and balancesnya. Jadi kadang-kadang justru multi partai itu mendorong check and balancesnya juga kadang-kadang, walaupun tidak semuanya. Menjadi sangat kasuistis, karena politik di Indonesia menjadi sangat cair. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Gunawan. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Ibu Novi dan Pak Nino Faris atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian mengingat kita batasan waktu, boleh kita langsung masuk kepada sesi closing statement para narasumber. Mungkin pertama boleh diawali oleh Ibu Novi Indrawati yang kemudian dilanjutkan dengan closing statement Bapak Nino Faris mengenai kelas good governance and clean government. Ya, terima kasih. Sebuah kegiatan yang sangat baik ya dari yang dilakukan oleh Hima Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini memberikan buat kita semua gitu ya, pencerahan, masukan-masukan, pengetahuan dan cakrawala baru. Menurut saya ini kegiatan yang harus lebih dilanjutkan gitu ya, berkelanjutan. Karena apa? Dengan kita meningkatkan pengetahuan kita tentang politik dan korupsi ya, seperti itu, sehingga diharapkan kita tahu bagaimana kita menjalankan sebagai kewajiban sebagai warga negara, terus kemudian nanti kalau Anda menjadi seorang pemimpin negara seperti itu ya. Jadi intinya adalah korupsi itu bisa direduksi jika kita melaksanakan demokrasi yang baik dan sehat. Itu saja barangkali ya. Jadi untuk menjalankan demokrasi yang baik yang sehat itu masyarakat sipilnya juga yang harus kuat. Seperti itu saja. Penutup dari saya intinya adalah korupsi bisa diminimalisir, kemudian pemerintahan yang bersih itu bisa diwujudkan apabila masyarakat sipil itu kuat, memberikan kontrol publik yang konsisten terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah maupun politisi. Saja barangkali penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sedikit saja bahwa pemberantasan korupsi benar butuh partisipasi publik, dan partisipasi publik harus dilindungi secara hukum, karena tidak mungkin masyarakat kemudian akan merasa aman, tenang melakukan pelaporan-pelaporan kasus korupsi, misalkan saja hal-hal yang sederhana, ada suap dalam tilang, kan nggak mungkin masyarakat akan berani lapor ke Kapolres, merekam videonya, memviralkan di sosmed. Kalau polisi yang minta uang itu nggak diproses duluan, tapi yang memvideokan yang justru dilaporkan, kan gitu kira-kira. Jadi pemerintahan korupsi butuh dukungan secara regulatif dan proteksi imunitas terbatas. Dan sementara itu kita juga penting mengingatkan bahwa bicara soal pemerintahan P dalam arti besar, pemerintahan dalam arti besar, maka pemerintahan kita itu dikelola oleh instrumen salah satunya partai politik. Kalau partai politiknya nggak dibenahi, maka ASN terus yang disalah-salahkan menurut saya akan keliru. Maka justru yang penting dibenahi adalah salah satunya partai politik. Hukumnya wajib menurut saya kalau memperbaiki konteks demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan matang ke depannya. Saja closing statement-nya. Kemudian kita hampir sampai pada ujung acara webinar pada siang hari ini. Tetapi sebelum kita dapat mengakhirinya, mungkin kita bisa berfoto terlebih dahulu bersama seluruh peserta edukasi politik dan narasumber sebelum kita menuju kesimpulan moderator dan penutupan. Jadi kepada seluruh peserta boleh untuk mengaktifkan kameranya dan supaya dapat di screen capture. Bagaimana panitia yang bertanggung jawab untuk screenshot, apa bisa dipandu? Seperti pembagian slide.
untuk mengaktifkan kameranya. Halo? Apa sudah bisa dimulai? Untuk slide pertama. Oke, sebentar. Ini mungkin teman-teman yang lainnya boleh on cam dulu. Semua partisipan diharap dapat mengaktifkan kameranya untuk pendokumentasian pada siang hari ini. Ya. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Baik, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih panitia. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber atau pembicara pada siang hari ini yang memberikan banyak insight, memberikan banyak pemahaman baru bagi kita mahasiswa ilmu pemerintahan ataupun bagi mahasiswa-mahasiswa yang bukan dari mahasiswa ilmu pemerintahan IPB Universitas Pajajaran. Mungkin tadi dari penanya juga ada dari berbagai universitas juga. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri edukasi politik. Terlebih juga kepada para narasumber yang telah membagikan materinya yang luar biasa kepada kami. Kalau bisa saya cepat simpulkan, berbicara mengenai pemerintahan yang bersih, yang baik, masih adakah pemerintahan yang seperti itu di Indonesia? Kemudian bagaimana tadi telah dijelaskan oleh Ibu Novi, bagaimana sebenarnya pemerintah yang amanah itu adalah pemerintah yang melindungi kepentingan masyarakatnya. Kemudian sudah dijelaskan juga secara sejarah bagaimana indeks korupsi di Indonesia dari zaman Soeharto sampai sekarang. Kemudian bagaimana sebenarnya konsep dari good governance itu sendiri, dan kemudian banyak yang telah diberi maaf sebentar. Memberikan overview, dan kemudian terakhir juga dijelaskan bahwa strategi memerangi korupsi ada beberapa yang dibagi menjadi tahapan, dan Indonesia masih belum mencapai tahap maksimalnya karena mungkin dari kitanya sendiri, dari masyarakat masih melanggengkan kultur koruptif, kami yang permisi terhadap kultur koruptif. Kemudian juga bagaimana dijelaskan oleh Bapak Donald Faris bahwa sebenarnya ketika membicarakan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, jangan terus-terusan ASN yang disalahkan, karena nanti akan menjadi salah persepsi, karena seharusnya sebaik-baiknya adalah partai politiknya yang dibenahi, dan itu menjadi seperti evaluasi bagi pemerintah dan kita-kita yang peduli akan politik, mahasiswa ilmu pemerintahan, serta siapapun masyarakat yang tidak terbatas dengan ilmu pemerintahan, tapi masih peduli dengan politik. Kalau boleh saya tutup dengan satu kalimat pembahasan adalah, besar atau kecil, korupsi tetap korupsi, tidak bisa ditoleransi. Good and clean governance tidak hanya dibutuhkan pada masa ini, detik ini atau saat ini, tetapi di masa depan menanti saat kita memegang kendali. Untuk itu penting bagi kita sebagai generasi muda menjadi insan yang jujur dan bergerak melawan korupsi, serta mengerti bagaimana korupsi ini merupakan extraordinary crime yang harus dilawan dengan extraordinary regulasi atau law, dan extraordinary institusi juga. Saya dari Tambun, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator. Sekali lagi tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber dan dari Kaprodi dan Lembaga Kepresidenan, dan tentunya kepada seluruh partisipan. Diharapkan acara edukasi politik ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasanya sebentar lagi untuk yang menjalankan.
Kami dari Edukasi Politik volume pertama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Novi. Hatur nuhun. Sama-sama. Pada semuanya saya izin pamit ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dax, hatur nuhun. Terima kasih ya. Moderator kebanggaan kita. Gak salah lagi. Siapa yang milih Indro? Mana Indro? Rekomendasi dari Pak Menteri. Wah, emang benar-benar nih, Gigi. Mantap. Jadi nggak ada Besok-besok Bayi Haki yang jadi moderator. Gigi nggak ada niatannya Pak ayahnya, mumpung masih ada di rumah. Itu kok bokap gua hadir dari tadi nggak keluar-keluar. Allah. FMI Padava siapa lagi? Mulan, makasih ya Mulan. Udah ngopi ICM ini. Masih lanjut ya? Ini baru perdana ya? Masih baru perdana ya, Ndro? Perdana. Kita modernis sih, orang Mulan. Iya sih. Mau berhenti di volume 1 doang. Modernis aja. Wah, tunggaga di Labuan Bajo. Itu di Labuan Bajo. Ya, begitulah. Turnuhun semuanya. Turnuhun Putri Tambun, turnuhun Pak Pres, turnuhun Bu Apres, dan turnuhun juga Pak Menteri. Hatur nuhun juga ini FMI Pak. Acaranya udah beres Kang, mungkin boleh keluar Januari di Anjir kirain gua Januari di itu orang dosen. Dah si Farhan. Gua juga bingung dari Siap Pak Dokter Andes. Emlis apaan? Emlis Han. Emlis apaan? Emlis. Yang tanya ke orang. Master of apa gitu. Lupa gua. Information Science kalau nggak salah. Mantap sekali. Udah aja LC. Udah aja. Aku mau makasih banget ya sama Hima udah kesempatan jadi moderator. Mohon maaf banget masih banyak kekurangan. Najwa Shihab juga berawal dari edukasi politik. Iya. Mana tahu dari sini kan besok sama mau wawancarai Donald Faris di TV One kan nggak ada yang tahu. Iya. Itu Donald Faris itu loh. Kemarin dia jadi kuasa hukum itu juga kan. Wagub di Kalsel gitu. Terus gugatan dia menang. Berat. Gugatan dia menang si Donald Faris. Pemilu di Kalsel, pilkada di Kalsel diulang lagi kan.